少烟一月月，一丝丝意悠悠飘荡在深岁月的海。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan dijemput Yaolou dari wilayah kuno barbar, dan sekarang Xiaoyan istirahat selama 3 hari di pavilion bintang jatuh. Dan kemudian kakek Tianhuo pun dibikin kaget nih, kalau Xiaoyan udah mencapai ranah Dozun bintang 9 putaran maksimal. Kemudian saat Xiaoyan mengeluarkan biji bodhisattva murni kepada mereka bertiga, sontak hal itu membuat semua orang kaget. Karena biji bodhisattva banyak sekali diincar oleh kultivator Dozun. Saat itu Xiaoyan memberikan sebagian biji bodhisattva itu kepada Yaolou untuk dibuat pil. Namun Yaolou sempat menyayangkan kalau hati bodhisattva tak ada di wilayah kuno barbar sana. Xiaoyan yang ngasih tahu Yaolou dan Master Feng kalau klan jiwa kemarin tuh tak dapat hasil apapun. Dengan begini, mungkin mereka akan melakukan cara licik untuk merebut pil bodhisattva itu. Kemudian saat Xiaoyan berbicara empat mata dengan Yaolou, dia pun menunjukkan hati bodhisattva kepada sang guru. Kalau dirinya dapat hati bodhisattva itu karena telah membantu pohon bodhisattva memurnikan racun. Melihat hal tersebut, Yaolou pun berkata, kalau dengan hati bodhisattva itu, maka Xiaoyan punya kesempatan besar untuk menerobos penghalang Bansheng. Bisa jadi dia langsung menerobos Dosheng kalau hati bodhisattva berkehendak secara maksimal. Di sisi lain, Hunyu dan tetua Guiyou yang saat itu melaporkan hasil perburuan harta pohon bodhisattva. Di sini ketua klan jiwa pun marah besar tuh, karena udah mempercayakan hal tersebut kepada Hunyu, tapi dia membuatnya kecewa. Namun saat jiwa Hunyu mau ditarik paksa keluar dari tubuhnya, tetua Guiyou pun memohon kepada ketua klan jiwa agar mengampuni nyawanya Hunyu. Karena tetua Guiyou akan merebut biji bodhisattva itu dari pihak pavilion bintang jatuh. Di sisi lain, Xiaoyan yang berkultivasi untuk memperhatikan dinding penghalang menuju ranah Bansheng benar-benar jauh lebih kuat dari dugaannya. Tentu aja untuk menerobos penghalang tersebut sih sepertinya akan memakan waktu yang cukup lama. Di waktu bersamaan, Yaolou juga telah membuat pil kelas 8 dengan petaka petir pil 8 warna. Dengan harapan sih semoga dengan pil tersebut bisa membantu Xiaoyan menerobos penghalang ranah Bansheng. Walaupun kekuatan jiwa Yaolou sendiri hampir habis kala itu. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang merasakan kekuatan jiwa Yaolou melemah, dia pun bergegas menghentikan kultivasinya itu dan segera memeriksa keadaan sang guru. Di sini, saat Yaolou memberikan pil bodhisattva yang dia buat kemarin dengan mengorbankan begitu banyak kekuatan jiwa, seketika Xiaoyan pun merasa terharu banget. Karena sang guru telah melakukan segala cara untuk membantu Xiaoyan agar bisa menerobos penghalang Bansheng. 对了，你这是怎么了？
与你体内菩提心相辅相成。这是菩提丹。Xiaoyan yang saat itu bersujud kepada Yaolao sambil berkata kalau dia udah sangat berjasa banget bagi dirinya. Bahkan Yaolao sendiri juga udah dianggap seperti bapak kedua bagi Xiaoyan. Kata Yaolao sih dia tulus membantu Xiaoyan karena sebagai seorang murid, Xiaoyan juga udah banyak membantu Yaolao pula. Untuk sekarang, Xiaoyan tak perlu buru-buru menerobos penghalang Bansheng karena Yaolao dulu sih butuh waktu bertahun-tahun baru bisa menerobos ranah Bansheng. 快起来！是我父老师与我有教诲培育之恩，以往一般立马投入状态。倒是你，准备的怎么样了？药力还能更强。老师，您这菩提丹只招来了8色的。 Beberapa hari kemudian, Xiaoyan yang diantar pergi ke bukit bagian belakang pavilion bintang jatuh untuk mengasingkan diri menerobos ranah Bansheng. Di sini, Xiaoyan diminta Yaolao untuk jangan khawatir tuh. Kalau teman-teman Xiaoyan semuanya udah pada kuat-kuat dan melindunginya dari serangan klan jiwa nantinya. Kemudian, Xiaoyan pun menyerahkan botol yang berisikan tubuh jiwanya Han Feng kepada Yaolao. Karena bagaimanapun, harusnya Yaolao sendirilah yang menghukum murid durhaka tersebut. 星陨阁和炎盟，并不管怎样，他需要您来处理。会很快。生也交给我，他们都不，你就安心闭关。 Xiaoyan yang masuk ke tempat pengasingan dengan tekad kalau dia harus jadi lebih kuat untuk menyelamatkan ayahnya yang saat ini ditahan oleh klan jiwa. Di sini, Yaolao pun balik sambil melihat botol yang berisikan jiwanya Han Feng nih guys. Saat itu, Yaolao masih tak menyangka aja kalau bocah yang dulu dia kasihani dan dirawat sampai tumbuh dewasa dengan kasih sayang penuh, malah menikam dirinya dari belakang. Hanya demi teknik pembakaran yang saat itu belum saatnya dipelajari oleh Han Feng. 我必须变强，生死为盟，要想救他。 父亲仍在，没曾想，你竟10几年朝夕相处，我竟稚子尚幼，这些年来。 Han Feng yang saat itu memohon ampun kepada Xiaoyan kalau dia akan berbuat baik kepadanya sampai kapanpun. Sayangnya yang ada di depan Han Feng saat itu tuh bukanlah Xiaoyan melainkan Yaolao. Dengan senyuman palsu, Han Feng pun memohon ampun kepada Yaolao. Toh juga Yaolao udah dapat tubuh fisik pula. Namun saat Yaolao menyuruh Han Feng untuk mengakhiri hidupnya sendiri demi menebus dosanya itu, Han Feng malah marah-marah gak terima gitu aja kalau dia disuruh bundir oleh Yaolao. 老师，断孽缘了。韩风，你饶了我吧！你被救出来了，你会。 Han Feng yang saat itu merasa muak dengan Yaolao karena dia sepenuhnya tuh menyalahkan Yaolao kalau dia mati gara-gara tak mau menyerahkan teknik pembakaran kepada Mogu. Kemudian Han Feng pun menggunakan teknik klan jiwa pemberian Mogu dengan mengorbankan sebagian energi hidupnya di sana. Di momen itu Yaolao sebenarnya sih nggak mau menghabisi Han Feng karena dia menghargainya. Tapi kalau perilakunya udah kelewatan begini, pada akhirnya Yaolao pun terpaksa menghabisi Han Feng dengan muka penuh kecewa. Kalau murid yang dia didik sepenuh hati sangatlah jahat. 怪我！还好牧尘，你这么不念师徒之情，是你不愿传我焚诀，辱了我。冥顽不去死吧！ Beberapa hari kemudian, Yaolao yang menantikan Xiaoyan berhasil menerobos penghalang ranah. Di sini tuh Xiaoyan masih berusaha keras dalam tempat pengasingannya itu. Bahkan Qinglin juga berusaha menerobos ranah, sedangkan Xiao Yixian juga melakukan hal serupa. Di waktu yang sama pula, Medusa juga tak menyia-nyiakan kesempatan untuk berkultivasi. Dalam waktu lama, semua orang di pavilion bintang pun mulai berusaha berlatih pula. 轻声接唱，闻笛声悠悠飘荡，
月色微扬，岸边水一滴滴雨，总会有一个人陪，偏偏在一月月一丝丝。 Beberapa bulan kemudian musim pun silih berganti dan Yaolou masih menunggu kemunculan Xiaoyan. Di momen itu Douji Xiaoyan tuh mulai membentuk aksesoris Bansheng nih guys, dan kemungkinan besar bentar lagi Xiaoyan selesai berkultivasi. Namun saat itu ada kabar buruk kalau di mana pihak klan Gu mengirim informasi jika klan Ling tiba-tiba aja kehilangan banyak kultivator kuat dan pelakunya tuh masih belum diketahui. 圈圈一遍遍，多少风多少雨，总会似一年年随风，愿一片片一月雨。方才鼓足传来。Qinglin yang saat itu ngasih informasi jika banyak orang-orang telah bersaksi kalau keberadaan kultivator kuat dari klan Ling tuh seperti hilang dari muka bumi aja. Makanya asumsi Master Feng sih kemungkinan besar adalah ulah klan jiwa. Karena hanya salah satu dari 8 klan kuno aja yang punya kemampuan mengerikan seperti itu. Takutnya sih klan jiwa akan mengumpulkan para musuhnya Xiaoyan dan Yaolou untuk menyerang pavilion bintang jatuh bersama-sama. 很可能也是远古八族，绝非寻常。族存在，又到这时才有消息。华宗也有传信，说灵族凭空。便，魂殿很可能会趁机坐下。只怕他们是在筹划更大。魂殿背靠魂族，一直不断扩。不过，他们想干。 Di sisi lain, para murid pavilion bintang jatuh yang sedang memindahkan bahan obat dan perlengkapan untuk dibawa balik, di sini tuh tetua pavilion bintang jatuh meminta mereka untuk bersiap-siap balik mengantarkan barang tersebut. Namun ada serangan dadakan dari pihak musuh yang langsung mengarah ke barang-barang yang mereka angkut kala itu. Tentu aja serangan dengan skala luas seperti ini tak bisa ditangkis semuanya oleh para tetua pavilion bintang jatuh. 这边。将阁主所需的这批晶石交还，时间不早了，大家早。 Salah satu tetua pavilion bintang jatuh yang saat itu disuruh pergi agar pulang dan melapor kepada Master Feng kalau ada penyusup. Di sini tetua itu pun dihadang oleh musuh kuat yang bernama Pak Tua Tianming yang berasal dari Sekte Langit Gelap. Kemudian muncullah tetua Guyao sambil berkata kalau kerjasama mereka kali ini sepertinya akan memuaskan. Karena musuh mereka sama-sama pavilion bintang jatuh untuk membalaskan dendam kepada Xiaoyan dan Yaolou. Tetua Guyao yang saat itu berkata kepada Pak Tua Tianming kalau pihak klan jiwa tuh akan siap memberikan dukungan penuh kepadanya jika dia pengen menghancurkan pavilion bintang jatuh. Dan ketika mereka OTW ke tempat pavilion bintang jatuh, terlihat jika Yaolou saat itu merasa cukup cemas karena ada aliansi Sungai Gelap yang menyerang beberapa cabang pavilion mereka di luar, di mana aliansi tersebut adalah gabungan dari Sekte Lembah Es dan Pavilion Petir yang dibentuk oleh Pak Tua Tianming dari Sekte Langit Gelap, dan yang jelas tujuannya untuk menargetkan pavilion bintang jatuh. 出一份力助老夫灭了他们。魂殿，冰河谷、风雷阁，听闻冰河谷和风雷阁都在其中。冥河盟，星陨阁已经有不少分子。 Wah, kira-kira Xiaoyan nanti bakal pamer kekuatan gak tuh saat berhasil menerobos ranah? Ada yang bilang sih kalau Xiaoyan gak menerobos ke ranah Bansheng, melainkan langsung loncat ke tingkat Dosheng. Ya, mari kita tunggu saja nanti. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.